warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di acara Ruang Kita dari Kita dan untuk Kita. Malam ini memasuki edisi ke-9. Apa kabar nih Bapak dan Ibu? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Nah, sebentar lagi nih tahun baru Imlek dan puasa. Saat tahun berganti Imlek mengajarkan harapan dan puasa melatih keikhlasan. Semoga setiap langkah kita cahaya keberkahan dan ketenangan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kami mohon maaf lah. Saya Setia Utami akan menemani semuanya dalam sesi kita malam hari ini dan penuh inspirasi. Kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu merawat pasien. Nah, bagaimana itu nanti ceritanya? Hadir bersama kita, yaitu nah, pria yang diakrab disapa dengan Kang Suci, merupakan praktisi beliau sebagai Ketua DPC Hakti Jakarta Timur yang telah melayani masyarakat 7, merupakan founder ruang jiwaku.com, sebuah lembaga yang berfokus dalam penanganan kesehatan. Sebagai seorang praktisi, Kang Suci berpengalaman dalam menangani masalah-masalah seperti ini, gangguan kecemasan, serangan panik, gangguan tidur, naik teror. Apa ini maksudnya nih? Nanti dibahas sama Kang Suci, dan mungkin juga mimpi buruk ya, Kang Suci ya, depresi dan kebiasaan buruk. Nah, di sini karyanya sudah dipublikasikan, yaitu ini nih, ada 2 karya nih. Yang pertama, Nikah Yuk. Nah, lo disuruh nikah nih sama Kang Suci nih. Nikah Yuk itu ada nomor ISBN, nanti bisa dijabarkan dengan Kang Suci, dia terbit di tahun 2013. Dan yang kedua, Cerai dengan Rokok dalam 21 hari, di tahun 2013. Saya kaget tadi setelah nikah kok disuruh cerai, Kang ya. Keren juga ini, Kang Suci ini. Dan juga karya ilmiahnya ada 3 ya, itu wah keren sekali nih ya untuk Kang Suci. Yang pertama, pengaruh terapi akupuntur terhadap penurunan skala kecemasan pada penderita General Anxiety Disorder di Gria Holistik Jakarta. Kedua, pengaruh kesinambungan pengamalan zikir tarekat Qadiriyah Nasbadaniyah Pontren Suryalaya, maksudnya Pontren itu pondok pesantren ya, di Suryalaya dengan tingkat kesejahteraan emosional pada komunitas TKN Pontren Suryalaya di Jakarta. Dan yang ketiga, alat ukur kinerja organisasi, Tanbih Organisasi Integrity Scale atau TOIS ya, dan Tanbih apa ini? Execution ya, indeks atau teksi. Nah, nggak akan lama-lama lagi nih ya. Kita panggil yaitu Kang Suci. Kepada Kang Suci kami persilahkan. Monggo Kang. Terima kasih Bu Tami, saya sudah bersama dari teman-teman semua ya. Eh, Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua. Malam ini saya akan mencoba sharing ya, sharing tentang pengalaman-pengalaman saya eh, di bidang psikologi tentunya ya. Eh, Selamat datang juga kami ucapkan kepada
guru saya, ya, Ibu Yuliana Chandra, ya, juga kepada Ketua DPD Hakti DKI Jakarta, Bu Lilis, ya, yang setelah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing malam hari ini tentang psikologi tentunya. Oke, terlihat ya slide saya? Terlihat? Sudah terlihat ya slide saya? Oke. Sudah. Eh, Slide ini diinspirasi ya, saya terinspirasi dari eh, lucu ya, kelucuan sebenarnya. Kita melakukan aktivitas penyembuhan ya terhadap pasien, tapi siapa ya, siapa nih yang menyembuhkan si si pasien? Kalau pasien kan tentunya di kita. Lantas siapa yang menyembuhkan kita sendiri sebagai terapis itu? Nah, sebuah pertanyaan, ada nggak sih gitu yang bisa kita lakukan gitu? Ternyata setelah saya kulik nih ya di eh, psikologi ya, ternyata banyak referensi ilmiah tentang siapa yang menyembuhkan diri kita sendiri. Oke, saya buka ini referensinya. Jadi apa yang saya sampaikan malam ini itu referensinya ada di sini semua. Nah, saya banyak mengambil dari American Psychological Association. Nah, ini sama kalau di Indonesia dengan Hakti. Nah, tapi ini di Amerika, khususnya di bagian psikologi, organisasi profesi. Kalau di Indonesia namanya HIMSI biasanya gitu. Nah, saya cari ini banyak sekali referensi-referensi yang eh, saya dapatkan di sini. Oke. Nah, sebelum saya melangkah ke materi yang selanjutnya, saya mau tanya nih, yang hari ini melakukan aktivitas praktek siapa saja nih? Bu Tami, mungkin Hari nih, Minggu libur. hari Minggu libur. Kalau Bu Stella, Bu Stella, apa praktek nih? Pak Nugraha, praktek hari ini? Boleh bagaimana? Praktek atau dengar-dengar saya dari ini ya, dari Kediri ya? Ya, baru tiba subuh tadi. Baru tiba subuh tadi. Ya, luar biasa. Nah, kenapa saya tanya seperti itu? Bagaimana kondisi malam ini? Apakah baterainya itu masih full? Apakah butuh lelah, capek, mentalnya lelah, fisiknya lelah, gitu. Baterainya tinggal 5%. Nah, kira-kira teman-teman yang mana nih? Kalau Bu Baterai Lilis, saya full. Bu Lilis 50 apa 5%? Udah 75%. Udah istirahat berarti ya. 9 Iya. aja. Oh, 9. Pak Haryo, praktek kali ini Pak. Nah, kenapa? Terkadang kita gini, habis praktek, waduh, ternyata kita cuma 5% kondisi mental kita. Begitu lelahnya, begitu laparnya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ternyata setelah saya kulik bahwa
kita sering mengalami atau menyerap emosi-emosi negatif dari pasien-pasien kita. Itu tanpa kita sadari tuh. Orang-orang yang datang ke klinik kita, ke tempat kita ini, mohon maaf nih, orang-orang yang sudah penyok-penyok kalau kata orang Jawa, kata udah penyok-penyok, pendok-pendok gitu. Apa? Itu orang yang kesehatannya mungkin saja, ya, mungkin saja orang yang eh, stroke, orang yang diabetes, orang yang banyak-banyak banyak-banyak masalah kesehatan yang sudah sudah terapi, sudah berobat kemana-mana, capek, mengeluh. Nah, kondisi-kondisi seperti ini menyebabkan terkadang kita terlalu empati. Oh iya, kesian banget ya. Empati boleh, tapi kalau kelebihan empati kita, keran kita buka, keran empati kita itu kita buka lebih besar, maka itu adalah jebakan-jebakan emosional. Nah, tanpa kita sadari, menghisap stres pasien itu tanpa sadar kita membuat kita kering tuh. Membuat kita tuh kehilangan energi, kehilangan emosional kita menjadi lebih turun gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa kita meskipun dibilang penyembuh ya, tetapi kita sendiri menyerap emosi-emosi negatif dari pasien-pasien kita. Nah, ini saya namakan jebakan spoon atau kita menyerap emosi-emosi negatif. Belum lagi emosi-emosi negatif dari keluarga pasien itu sendiri. Misalnya orang yang orang yang sakit stroke ya, misalnya datang membawa keluarganya. Keluarganya nggak sabaran nih, nggak sabaran. Antriannya panjang misalnya. Kemudian ada bawa anak kecil yang nangis, yang minta sesuatu, nangis kan berisik gitu. Maka tanpa kita sadari, kita menyerap emosi-emosi negatif dari mereka. Gitu. Nah, nanti pada akhir slide presentasi ini, saya akan berikan gratis kepada teman-teman semua, ya, suatu tools atau alat, instrumen, ya, alat untuk mengukur bagaimana tingkat emosi kita dalam 2 minggu terakhir. Nanti kita kerjakan bersama-sama dan itu sifatnya mandiri. Ya, teman-teman semua bisa bisa membuat skornya sendiri ya. Nah, nanti teman-teman, oh skor saya sekian, apa yang harus dilakukan? Nah, seperti itu. Next ya. Nah, ini kalau kita mengalami hal-hal semacam 3 hal ini ya, misalnya marah, lelah fisik yang tidak hilang-hilang, ya, kehilangan empati terhadap pasien kita, itu tandanya kita butuh istirahat. Nah, eh, kenapa kita butuh istirahat? Untuk memulihkan fisik kita. Gitu. Biasanya kalau saya sakit nih, saya nggak terima pasien. Sembuh dulu saya, atau istirahat 1-2 hari. Kalau memang dirasa sudah cukup fit, maka kita boleh melanjutkan terapi kita. Boleh terima pasien. Nah, apalagi saya hanya ini mengambil pasien, menerima pasien dengan orang-orang gangguan psikis saja. Kadang-kadang ada yang aneh-aneh juga tuh yang datang tuh orang sakti itu bisa melihat, dengan tanda kutip, bisa melihat hal-hal yang aneh. Padahal saya juga nggak bisa ngelihat.
orang-orang yang skizofrenia atau bipolar dengan psikotik. Nah, itu biasanya sakti itu yang bisa melihat mendengar suara-suara aneh gitu ya. Gitu. Nah, butuh yang namanya sebuah apa namanya merawat diri kita, merawat ketika tanda-tanda tiga hal ini, maka kita harus buru-buru cepat-cepat beristirahat. Nah, Bu Lilis, sudah dari Kediri naik kereta sekian jam, kemudian baru sampai subuh dini hari, ya. Kemudian beliau istirahat, tidur, ya, maka baterainya sudah 70%. Tapi bayangkan kalau Bu Lilis istirahat, tetapi langsung praktik, wah, itu bisa baterai mentalnya tambah jebol mungkin 5%. Jadi banyak bad moodnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, apalagi kalau orang-orang yang masih, mohon maaf nih, perempuan yang kondisinya menstruasi, ya, itu biasanya hormonal ya, emosinya agak naik turun. Nah, kalau seperti itu disarankan kalau naik turun mendingan jangan praktek tuh. Gitu. Disarankan atau istirahat atau libur gitu. Libur sehari dua hari nggak jadi masalah gitu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sebaiknya libur daripada kita tidak maksimal. Nah, kita juga harus merawat diri kita sendiri. Contoh libur itu bisa digunakan untuk merawat diri kita sendiri. Contohnya ke salon, kalau yang perempuan nih bisa ke salon atau nonton atau apa namanya, makan di restoran, makan yang enak. Nah, itu sebagai juga self reward. Nah, saya tanya Bu Tami digaji nggak kalau kalau praktek? Aku nggak digaji, Tidak digaji, harusnya gaji ya, harusnya digaji. itu ya. Iya, iya, harusnya digaji. Nah, kemudian rewardnya kalau Bu Tami melakukan aktivitas klinikal, maksudnya aktivitas terapi segala macam, kalau dapat pasien, katakanlah dapat pasien, dapat reward nggak Dapat dari siapa? dari pasien, Nah, nah, dari Bu Tami sendiri dapat reward nggak? Bu Tami dapat. memberikan reward kepada Bu Tami sendiri Dapat. dalam bentuk apa? Ya saya spa, saya pokoknya pijet-pijet, totok wajah, krembat-krembat, ya untuk kecantikan. Jadi saya harus Nah, merawat diri, begitu. ya, betul. Nah, kalau ini dilakukan secara rutin, mentalnya tidak saja lebih baik, tapi menjadi prima dan luar biasa. Seperti ini. Nah, kalau tidak kita dapatkan reward untuk diri kita sendiri, maka ini bisa bisa menjadi eh, kualitas bisa menurun seperti itu. Nah, lanjut. Nah, eh, kita juga harus memiliki psychological safety, ya, keyakinan bahwa seseorang dapat berbicara terbuka, mengemukakan ide, mengakui kesalahan tanpa takut dihukum, dipermalukan, disalahkan, sehingga anggota tim merasa aman untuk menjadi diri sendiri dan mengambil resiko interpersonal. Nah, ini biasanya eh, praktek-praktek yang teman-teman memiliki asisten. Nah, seperti misalnya siapa yang
praktek punya asisten, atau punya bawahan, atau punya karyawan, atau punya office boy, atau punya apalah itu bawahannya? Ada nggak? Kalau Bu Tami punya? Ya, Nggak. Nah, kadang-kadang jebakan-jebakan psikologi itu ya itu datang dari bukan saja dari pasien, tetapi dari karyawan-karyawan kita. Kalau misalnya kita punya karyawan, misalnya eh, sudah disampaikan instruksinya A, B, C, D gitu. Tapi ternyata bawahan kita itu ya nggak tanggap. Itu bikin kesel nggak? sangat. Sangat. Nah, itu kalau kita tidak bisa merilisinya, tidak bisa rilis, kita terjebak dalam kondisi yang seperti itu. Kemudian juga, misalnya, staf kita melakukan satu kesalahan, terus kita ngoceh terus, ngoceh terus. Kita salahkan orang eh, karyawan kita itu, kita salahkan asisten kita itu, ya. Maka si asisten tadi tidak memiliki psychological safety. Dia nggak punya, dia takut, dia akan menjadi lebih takut, menjadi lebih pendiam, menjadi lebih nggak berani mengumumkan pendapatnya. Nah, itu bisa saja yang seperti itu. Nah, ini tanpa kita sadari, ini menyerap emosi-emosi negatif. Nah, seperti itu. Nah, nah, dalam psikologi ada yang namanya teknik grounding. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, biasanya teknik ini yang sering digunakan. Biasanya kalau misalnya ke saat ini ya, 5. Kalau 5, sebutkan 5 hal yang teman-teman lihat. 5 hal aja. Kira-kira apa? Di sekitar Bu Tami atau Bu Lilis. 5 hal yang dilihat di situ. Kalau misalnya ada Bu Tami duduk di sebuah apa nih, di taman ya. Coba lihat ada apa aja di taman itu. 5 hal, sebutkan. Aku lihat apa itu daun warna hijau, terus lihat kembang akuja, terus lihat anggrek, kebetulan bagus. Terus lihat apa itu namanya dondong ya, yo. Terus ada melati. Itu Oke, 5 yang aku lihat. Semuanya seger-seger. bisa dilihat ya. Oke, Ya, Panen, panen. ya, panen. Pak Arya panen dondong. Oke, kalau nah 4, kalau 4 hal yang dapat disentuh. Nah, yang mana tuh, Utami? Laptop, nih aku sentuh. Laptop, Nih, air minum. Apa ini air namanya ini? minum, tumbler, Ter, apalagi bolpen bisa aku bolpen. sentuh. Terus dan ini makalah bisa aku sentuh. Oke, apa yang didengar? 3 hal yang didengar. Aku dengar suara ngaji. Satu, aku dengar Kang Suci sebagai narasumber. Dan aku dengar ada suara motor yang jalan di depan rumah. Iya, apalagi. Nah, dua, dua hal yang dapat dicium. Aku mencium aroma wangi karena aku pakai minyak wangi. Tuh, 1, 2. kan? Nah, kedua aku hmm, mencium apa ya? Sepertinya kalau angin nggak tercium ya. Sepertinya wangi bunga melati deh. Nggak melatih. Oke, Hmm. sekarang satu hal yang dapat dirasakan.
Yang saya rasakan, saya senang berada di sini karena apa? Dengan angin, dengan kesejukan, semua badan saya menjadi rileks. Dengan angin yang berhembus, apa ya, sejuk sekali gitu. Itu yang aku rasakan. Ya, teknik ini merupakan teknik sederhana. Ya, ini sederhana banget. Tapi menurut pengalaman, ini tuh cukup efektif untuk mengatasi kelelahan emosional tadi. Ini disebut namanya teknik grounding. Jadi langkah-langkahnya itu 5 hal apa yang bisa kita lihat. Jadi bukan cuman kita lihat aja, tapi oh iya ya, saya menyadari. Oh iya ya, saya melihat ini. Oh iya, betapa indahnya, betapa apa namanya, eh, berbagai aneka yang kita lihat. Di mahal, oh iya, saya ngelihat motor tadi barusan lewat. Mau kemana ya? Ada 4 hal yang kita sentuh. Wah, ini bisa saya sentuh. Kalau perlu ucapkan aja rasa terima kasih. Ya Allah, ya Tuhan, saya bisa menyentuh ini, masih bisa menyentuh eh, eh, barang ini, saya bisa menyentuh pulpen ini, saya bisa menyentuh gelas, tumbler kita, apapun itu. Kemudian apa yang kita dengar? Ya, 3 hal yang kita dengar. Wah, iya ya, ternyata Tuhan masih beri saya pendengaran yang cukup baik. Saya bisa melihat, mendengar suara-suara yang mungkin saja sangat halus seperti itu. Kemudian apa yang kita cium? 2 hal saja. Nah, mungkin aroma parfum kita, atau kita bisa melihat yang lainnya, mencium yang lainnya, gitu. 1 hal yang kita rasakan, gitu. Apa yang kita rasakan? Oh, rasa syukur misalnya. Bisa nggak kalau kita sampaikan saya orang yang paling bahagia, Bu Tami? Paling bahagia, Ya, bisa hmm, nggak menyatakan aku paling bahagia? aku paling bahagia. Sekarang kalau kita tutup mata kita, kemudian saya tangan di dada sebelah kiri, kita lakukan saya orang yang paling bahagia. Saya orang yang paling bahagia. Mungkin Oke, bisa diikutin untuk yang lainnya, biar kita bahagia semua. Bukan begitu, Kang Suci? ya boleh boleh, silakan, Dipadu, Kang Suci. boleh Peserta, coba kita ikuti dibuka uh, kameranya ya. Kang Suci. Mohon dibuka kameranya. Bersama-sama akan dilatih dengan pakar kita, yaitu Kang Suci. Silakan buka kamera. Ya, tarik nafas yang panjang dan hembuskan secara perlahan-lahan. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang dan hembuskan secara perlahan-lahan. Kemudian, katakan dalam hati, saya orang yang paling bahagia. Saya orang yang paling bahagia. Oke. Saya orang yang paling bahagia. Nah, sekarang dalam hati saja. Tetap ucapkan, saya orang bahagia. Nah, sekarang kita rubah intonasinya menjadi saya yang paling bahagia. Boleh ditutup matanya, ucapkan sekali lagi, saya orang yang paling. Sekali lagi,
Tarik nafas panjang dan katakan, nyatakan dalam hati saya orang yang paling bahagia. Katanya, kira-kira enak yang mana? Enak yang paling ya. Nah, padahal padahal sama, kalimatnya sama. Saya orang yang paling bahagia. Orangnya sama, kalimat dengan intonasi yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, maka itu akan menyebabkan berefek kepada eh, mental kita menjadi lebih sehat. Begitu. Nah, eh, setelah ini saya coba akan asesmen mandiri. Kalau teman-teman punya, siapkan apa namanya, kertas lembar, boleh dibantu kertasnya. Anda siapkan, teman-teman siapkan kertasnya. Saya akan share dulu. Oke, sudah terlihat? Nah, ini merupakan asesmen ya, mandiri. Asesmen mandiri bahwa eh, aturannya begini. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dan berikan skor berdasarkan apa yang Anda rasakan dalam 2 minggu terakhir. Jadi skornya dari 0 sampai 4. Kalau 0 tidak pernah, 1 jarang, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu, hampir setiap hari. Oke, pernyataan nomor 1, saya merasa lelah secara fisik bahkan sebelum klinik dibuka. Nah, kira-kira nilainya apa tuh? Skornya apa? Tulis skornya. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nomor 2, saya merasa mati rasa atau tidak terlalu peduli saat mendengar keluhan sakit pasien. Oke. Tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, atau selalu, hampir setiap hari. Nomor 3, saya merasa pekerjaan ini tidak ada ujungnya dan tidak memberi hasil yang berarti. Oke. Silakan Anda isi, teman-teman isi dari 0, 1, 2, 3, atau 4. Yang keempat, saya sulit tidur karena memikirkan kasus pasien atau administrasi klinik yang menumpuk. Nah, apalagi sekarang ada, memang belum diterapkan, tetapi ada catatan-catatan khusus ya tentang RME, tapi itu belum untuk akupunktur. Tetapi kita harus mengisi, mencatat berapa jumlah pasien kita dan kita dilaporkan ke puskesmas tempat, dan itu sebagai landasan untuk memperoleh SKP kita di pelayanan, bidang pelayanan. Oke. Nah, kalau teman-teman punya asisten, maka harus lanjut ke bagian ini. Bagian yang pertama ini. Ya, jadi nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Teman-teman isi kalau teman-teman memiliki asisten atau staff. Tapi kalau praktek mandiri yang tidak memiliki asisten atau staff, itu lanjut ke 5, 6, 7, 8 bagian yang kedua ini. Berarti kalau Bu Tami
Lanjut yang kedua. Nah, kalau Bu Lilis mungkin pertama atau kedua, Bu Lilis? Kedua ya. Yang kedua. Pak Haryo, yang kedua juga. Nah, berarti yang kedua nih. Ya, Yang kedua ini, yang pertama ya jangan diisi kalau nggak punya staff, nggak punya apa. Kalau punya staff itu yang pertama diisi, yang kedua nggak diisi. Tapi kalau kebalikannya silakan diisi yang ini. Ya, sering merasa sangat marah pada hal-hal sepele, misalnya, waduh, nih aplikasi WhatsApp nih kok error ya, barang jatuh, aduh, jatuh, sinyal internet lambat, gregetan kok lambat bener ya. Saya merasa lingkungan tidak mendukung kesuksesan praktik saya ya. Bisa juga nanti pasangan juga seperti itu ya. Ketika terjadi kesalahan jadwal itu saya langsung menghujat diri sendiri ya. Sebagai orang, waduh, bodoh saya kena becus nih ya. Nah, itu ada juga tuh yang begitu. Atau saya merasa keluarga atau teman-teman tuh nggak ngerti ya betapa beratnya nih beban yang saya pikul sendirian gitu. Namanya juga praktek mandiri ya. Promosi sendiri, praktek sendiri, jual sendiri, pokoknya semuanya sendiri dah. Administrasi sendiri. Kemudian saya merasa terjebak nih. Ada orang yang merasa terjebak dalam rutinitas orang yang bisa diandalkan untuk membantu. Mau gaji orang misalnya nggak mampu, belum mampu, mau gaji, mau nggak digaji tapi kok saya repot, gitu ya. Nah, kira-kira gitu ada. Kemudian lanjutkan sampai 12. Ya. Karena ada tuh masa melihat nama pasien itu tertentu tuh ya. Lihat pasien, wah si anu lagi pasiennya rewel, si A, si B, ya. Sudah dibilangin, sudah dinasehati, tapi nggak masuk juga gitu. Ya. Terus bisa juga sesi terapi ini cepat selesai. Pokoknya yang penting ini sudah pulang deh, gitu. Yang penting ini orang ini cepat pulang. Kadang-kadang kadang-kadang udah selesai nih terapi, kita udah selesai terapi, tapi si pasien ngajakin ngobrol terus. Jadi kita kesel, gitu. Bisa juga tuh menjadi ah, kita menjadi terjatuh mental kita. Atau juga bisa juga karena pas kita praktek mandiri, kita udah praktek. Ini biasanya terjadi pada, mohon maaf nih, perempuan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ibu rumah tangga biasanya mengerjakan banyak pekerjaan double-double. Misalnya, dia sudah praktek, tapi juga dia harus melayani rumah tangganya, masak, beres-beres, eh, nyuci, segala macam. Nah, itu semuanya bertumpuk jadi satu. Nah, biasanya kayak seperti itu tuh. Saya sulit menjaga batas profesional. Ada juga pasien yang chatnya tengah malam tuh, bisa jadi. Nah, ini tolong di diisi dulu. Nah, kemudian hasilnya berapanya itu taruh di sini skornya. Skor maksimalnya itu 48 karena kalau kita ngambil sini 4 ya, hampir semuanya berarti isi 4 kali 12. Berarti maksimalnya adalah total skornya harusnya 48. 12 dikali 4. Hasilnya gimana, Kang? Nah, hasilnya kita lihat. Kalau interpretasinya nih seperti ini. Kalau skornya 0 sampai 15, teman-teman aman nih. Zonanya zona hijau. Kondisi psikologisnya, ya, Anda memiliki cadangan emosional yang cukup, sen Anda baik, Anda mampu memisahkan antara identitas diri, dan pekerjaan. Tapi zona hijau ini memiliki juga resiko. Resikonya apa? Anda terlalu santai, teman-teman terlalu santai sehingga
pada tanda-tanda stres kecil. Stres kecil ini lama-lama, kian menumpuk, dan akhirnya agak sulit dirilis. Nah, kalau memang teman-teman ada di zona hijau ini, sebaiknya pertahankan ritme ini. Lalu bagaimana kalau kondisinya itu di zona kuning? Di skornya tuh total antara 16 sampai 30, ya. Kondisi psikologis Anda mulai mengalami ketegangan atau kelelahan empati. Ya, empatian itu mulai hilang. Sarafnya mulai tegang, ya. Di tahap ini teman-teman biasanya mulai kehilangan kesabaran. Lah, kemudian kalau sudah kehilangan kesabaran, kemungkinannya jika teman-teman punya staff, ya, teman-teman mulai melihat adanya staff itu menjadi beban, bukan sebagai bantuan atau membantu diri kita. Tapi jika teman-teman praktik mandiri, biasanya Anda mulai menyalahkan keadaan. Nah, ini yang biasanya kondisi-kondisi psikologisnya seperti ini. Nah, kalau tubuh sudah seperti ini, ya, tubuh ini sudah mengirimkan sinyal-sinyal yang seperti tadi tuh, ada 3 tuh sinyal: lekas marah, ya, letih yang berkepanjangan, gitu ya. Itu dia. Maka Anda harus betul-betul istirahat. Bagaimana kalau zonanya di zona merah, zona kritis? Nah, di zona ini skornya itu 31 dan sampai dengan 48. Ya. Kalau teman-teman di kondisi seperti ini, maka teman-teman sudah berada di tahap burnout. Burnoutnya fungsional. Ya. Amigdalanya ini sudah mengambil alih nih. Mudah meledak, ya, justru ingin kabur dari semua yang ada. Udahlah, mendingan saya kabur aja, ngopi dulu, apa segala macam. Ya. Kemudian kalau ini dipertahankan terus, ya, kalau ini terjadi terus-menerus, ya, tanpa kita ada releasing, ya, maka berdampak kalau dia punya apa selalu menyalahkan diri sendiri. Ya. Pertahanan egonya supaya dia tetap minta tolong, ini mau kemana nih, kok saya nggak ada yang bisa nolongin saya, gitu ya. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman harus berhenti sejenak. Harus berhenti, harus libur. Harus berlibur. Liburnya kemana? Ke Bali, kemana boleh gitu. Ya. Atau yang di Jakarta saja. Nah, biasanya kalau tidak menggunakan kendaraan pribadi. Karena kalau kendaraan pribadi kan kita nyopir, kita bawa motor sendiri, nyetir sendiri. Nah, kendaraan umum kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang tidak bisa kita lihat saat kita menyetir. Misalnya boleh saja naik taksi, boleh saja naik Grab, boleh saja naik Gojek, Transjakarta, kereta api. Nah, bahkan biasanya saya pergi saja ke apa misalnya, karena kampus saya di Bogor, saya ke Bogor aja, bukan untuk ke kampus, tetapi untuk sekedar uh, makan sore. Nah, kira-kira seperti itu. Kita kembali ke slide selanjutnya. Nah, kita sudah melakukan penilaian terhadap diri kita sendiri secara pribadi. Nanti filenya akan saya berikan di kolom chat, ya. Di kolom chat akan saya berikan. Silakan teman-teman download sendiri. Nah, kemudian cobalah teman-teman mengisinya dengan jujur.
Hasilnya bagaimana? Hasilnya sudah saya sertakan di situ, di dalam itu. Sudah sertakan, berarti itu bahan evaluasi dari teman-teman semua. Saya harus bagaimana? Nah, seperti itu. Ya, nanti silakan dicoba dari teman-teman. Nggak perlu eh, konsul ke saya, karena itu sudah saya sertakan harusnya bagaimana mau seperti itu. Hasilnya udah kelihatan. Nah, kesimpulannya bahwa apa yang kita lakukan tadi seperti memberi rewards kepada diri kita sendiri adalah upaya self care, ya. Self care ini ada perawatan terhadap diri kita sendiri. Self care ini bukan egois gitu lah, tapi untuk menjaga bahwa layanan kita ini tetap profesional gitu. Karena yang namanya praktek mandiri sudah tenaga kesehatan dan lain sebagainya gitu. Nah, eh, nampaknya itu saja yang bisa saya berikan malam ini. Saya membuka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman ajukan pertanyaan melalui chat atau angkat tangan. Kami akan menjawab pertanyaan setelah pemaparan yang tadi. Terima kasih. Selamat malam dan saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Monggo kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya kepada pakarnya, yaitu Kang Suci. Silakan yang ingin bertanya. Malam ini sangat menarik ya, Kang Suci ya. Ternyata menjadi penyembuh harus terus berlatih untuk keseimbangan ya antara memberi dan menerima, antara melayani dan menjaga diri. Begitu ya, Kang Suci ya. Iya, betul. Kita harus memiliki reward untuk diri kita sendiri. Betul Kalau ya. misalnya kita Nah, pasien, ada terima pasien, kemudian mhm, kan kita dapat imbalan dari situ. Nah, mhm. imbalan itu bukan habis begitu saja untuk kebutuhan A, B, C, D, E, F, G sampai Z, bukan. Tetapi perlu ada rewards atau eh, apa namanya itu, ya untuk diri kita sendiri gitu. Misalnya Mhm. kalau saya biasanya itu makan sate, ya sate Ya. ayam, wah, atau misalnya saya eh, Mhm. nasi Padang, itu seperti itu. Bisa saja seperti itu. Bagaimana untuk Bapak dan Ibu? Silahkan untuk bertanya. Waktunya masih ada ya, masih banyak juga ya. Berarti penyembuh yang sehat itu secara emosional adalah fondasi dari pasien yang sehat dan harus tertangani dengan penuh kasih. Begitu, Kang Suci. Iya, betul. Mungkin dari Bapak dan Ibu punya pengalaman untuk di kliniknya atau di mana? Boleh untuk bertanya, kami silakan untuk bertanya langsung juga boleh. Oke, ini saya jawab dulu ya. Ada pertanyaan? Eh, Pertanyaan sih enggak, tapi Pak siapa nih? Pak Leo ya. Pak Leo Oh bilang, iya, Pak Kang Leo. ini untuk terapisnya, ya Ah, betul. Ini mungkin next assessment untuk pasien membantu apa maksudnya? Apakah ada asesmen untuk pasien untuk membantu terapis? Oh, ada. mm, Tapi memang ini biasanya ini. Kalau saya menangani kasus kecemasan ya, kasus kecemasan itu saya biasanya menggunakan namanya eh, skala HARS, skala skala HARS. Apa bahasa Inggrisnya itu Hamilton Rating Scale for Anxiety. Nah, itu alat khusus, instrumen kayak tadi itu. Tapi itu untuk pasien, bukan pasien yang membantu terapis ya, tetapi agar kita tahu, oh ternyata skala kecemasannya dia
eh, lebih dari 40 misalnya. Oh, berarti kecemasan berat nih. Kalau kecemasan berat berarti ya kita terapinya seperti ini gitu. Karena di dalam psikologi itu ya nggak bisa langsung main tusuk saja, nggak bisa langsung main apa namanya hipnoterapi. Kalau yang main hipnoterapi kita harus mencari. Nah, ada juga yang biasanya pakai CBT gitu ya, cognition behavior ya, pakai terapi perilaku, nah seperti itu Ini. terapi. Ya, silakan silakan Pak. Ya, eh, saya saya kebetulan ada staff ya. Biasanya tuh kan pekerjaan yang saya lakukan itu 30%, 70% itu staff saya, asisten saya. Tapi kita harus bagaimana menerapkan, bagaimana kita melayani pasien, kita terapkan eh, bagaimana juga melayani dengan hati. Itu yang saya sampaikan. Nah, mengenai hati ini kan kalau kita sudah jenuh, itu udah nggak main hati kan. Jadi makanya saya juga batasi dengan kemampuan saya. Apalagi namanya kita ini kan eh, nolong ya, penolong mana-mana kan bukan penolong lah. Kali ini kadang-kadang kita ditarget mungkin dengan biaya-biaya atau apa itu yang menjadi stres. Ya, saya bersyukur sih ya dari pertanyaan yang tadi itu nilainya sih masih di bawah itu, di bawah malah di bawah yang nomor satu itu yang apa tadi itu 15 sampai 30 ya kalau nggak salah ya, sampai 15 ya, 0 sampai 15. Kenapa? Karena saya sudah intinya gini, kalau kita berjodoh, jadi kadang-kadang orang tegang tuh karena ada target untuk pencapaian menyembuhin orang. Itu yang bikin stres sebenarnya sih. Tapi kalau kita membantu apa yang kita diberikan ilmu, ya nanti penyembuhan ya melalui Tuhan yang menyembuhkan. Jadi kita nggak ada beban gitu. Itu sih yang saya jalankan ya. Nah, staff juga saya ajarkan begitu. Tapi yuk bayangin aja kalau yuk dilayani, maunya gimana gitu. Jadi saya jadi percayakan gitu. Kalau kita terlalu berharap ke anak buah, kita pasti akan stres. Ya saya bersyukur sih sampai sekarang ini. Tapi thank you nih, Kang Suci cukup bagus ya. Dan saya rasa banyak dari tamu-tamu saya juga bercerita tentang dokter, ditanya aja, dia bilang, oh udah tahu, nggak apa-apa. Jadi emosinya tuh dokter belum ditanya, udah bilang nggak apa-apa. Orang padahal kita datang katanya mau berobat. Nah itu dokter mungkin sudah levelnya udah level dewa itu. Jadi semuanya udah tahu gitu. Jadi saya rasa emang kebanyakan orang stres itu karena dia dikejar target ya. Jadi akhirnya inti pelayanannya sudah hilang. Saya rasa ini sharing saya aja ya, Kang Suci ya. Thank you Ya, nih, ini ya. bagus juga nih. Kadang-kadang orang nggak merasakan ya, pokoknya di rutinitas akhirnya jenuh, akhirnya pasien juga jadi sasaran emosi. Ya, saya bersyukur saya belum sampai situ, mudah-mudahan saya tidak sampai situ. Terima kasih, Kang Suci, hanya sharing ya. Terima kasih. Ya, ya. Yuk, Ya, terima kasih Pak Ken. Nah, memang yuk. apalagi kalau orang-orang, maaf nih ya, kalau praktisi-praktisi yang baru, nih, baru itu sudah belum hafal titiknya, katakanlah, belum hafal titiknya, masih nyontek. Terus pasiennya merasa ditusuk itu sakit gitu. Aduh, 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 aduh. Pak, sabar, gak apa-apa gitu, gak apa-apa gitu. Tapi kok sekian sesi kok nggak sembuh-sembuh ya, kok nggak sembuh-sembuh, aku salah di mana. Itu bikin stres juga tuh, itu bikin stres juga. Nah, sebenarnya yang perlu disadari itu benar apa yang disampaikan oleh Pak Ken, bahwa upaya ya, upaya eh, pasien maksimal itu sampai dia datang dan sampai jarum itu masuk ke tubuh, ke titik yang dituju. Begitu jarum ditancapkan, ya, itu bukan udah wewenang kita lagi. Dalam dalam kita bahasanya bahasa filosofi nih. Begitu masuk
jarum ditancapkan itu bukan lagi urusan kita, tapi urusan eh, Tuhan, ya. Itu wewenangnya Tuhan, mau sembuh mau enggak itu perkara Tuhan lagi. Tetapi tidak semerta-merta harus kita percayakan begitu saja, bahwa kita juga punya kompetensi, kita punya kemampuan, kita punya layanan yang eh, ada wewenang kita juga di situ. Ilmunya juga harus ada, kemudian juga apa namanya, kita paham titik-titiknya, nggak salah tusuk, kita sesuai dengan SOP, sesuai dengan apa undang-undang, ya seperti itu. Kalau semuanya sudah sesuai, terus kemudian kita terapi pasien-pasiennya masih belum sembuh, itu bukan jadi beban kita gitu loh. Bukan bukan jadi beban kita. Nah, ke- bisa juga pasiennya belum diizinkan oleh Tuhan untuk sembuh, atau kita tidak diizinkan menjadi perantaraan sebuah kesembuhan. Nah, kalau sudah seperti itu kan kita masih menyalahkan diri sendiri. Nah, enggak gitu. Tapi memang kita punya uh, uh, bukan berarti saya juga nggak pernah gagal dalam menterapi. Tidak, tapi saya sampaikan kalau sudah sekian kali sesi dengan saya, Pak, Bu, mungkin metode yang saya berikan atau terapi yang saya berikan itu tidak cocok. Nah, itu sudah begitu saja gitu. Mohon maaf, Bapak Ibu sudah sekian sesi dengan saya, tapi kok belum sembuh, belum ada hasil yang signifikan. Mungkin saja apa yang saya berikan tidak cocok untuk Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf, gitu. Boleh saya referensikan ke tempat yang lain. Nah, kalau sudah seperti itu kan sudah aman-aman saja gitu. Yang penting kita tetap profesional. Profesional di sini juga kita harus tetap mengupdate ilmu kita, kemudian juga kita taat dengan peraturan-peraturan di negara ini. Yang ketiga juga harus tetap kompetensi dari diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian eh, sebelum saya, teman-teman juga harus punya merewardkan dirinya. Ya kalau ada pasien reward untuk dirinya, jangan bisa neraktir ke teman-teman tapi dirinya sendiri itu nggak ditraktir oleh dirinya tuh, jangan sampai gitu. Bisa nerapi dirinya sendiri nggak diperhatikan gitu, kesehatan apa eh, tubuhnya nggak diperhatikan. Biasanya eh, mulai dari batuk-batuk kecil. Nah, batuk-batuk batuk sudah beli obat batuk tapi batuknya kering. Kalau batuknya kering biasanya eh, ya nah itu dia, itu di situ tuh. Stres fisik dan stres mental. Batuk kecil-kecil kok nggak sembuh-sembuh. Nah, jangan-jangan jangan-jangan mental di situ. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman bisa mengambil apa yang terbaik dari saya, karena saya juga masih belajar, masih kuliah, menjadi seorang mahasiswa, gitu. Malam hari ini nih ternyata seru sekali ya, Kang Suci ya. Jadi Iya, mantep lah untuk Bapak dan Ibu untuk malam hari ini. Banyak pujian ini. Mantep Kang Suci. Saya juga akan ngasih jempol. Mantep Kang Suci. Wah, karena waktu ya sudah hampir atau menunjukkan pukul 8 kurang 1 menit. Tak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk narasumber atas ilmunya dan inspirasinya, serta untuk Bapak dan Ibu yang sudah aktif mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga diskusi malam hari ini membawa wawasan dan semangat positif bagi kita semua. Nah, sebelum acara ditutup, mari kita foto bersama.
Kepada Mas Stanley, kami persilakan untuk ambil fotonya. Para hadirin semua mohon open kamera. Dan jangan lupa bergaya, biar cekrek-cekrek senyum manisnya. Silakan open kamera. Mari Bapak Ibu open kamera, saya hitung dari 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Terima Terima kasih Terima kasih. Saya Masih Kang Suci Suci. sudah pamit berbagi. Kang Terima Suci, kasih. sampai Mbak Ayu, Terima kasih, acara terima kasih selanjutnya kawan-kawan. episode ke-10 Terima dengan kasih, Kang judul Suci. Terima kasih. Analisa Teknologi EI yang akan disampaikan oleh Gimana Bapak. nih ngilangin itunya? Jangan lupa daftar segera. Ditunggu, dadah. Selamat malam.